Selamat datang di Zona Misteri. Tempat kami akan berbagi kisah-kisah mengerikan yang terjadi di lingkungan kampus. Siap-siap, karena cerita-cerita ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Kisah pertama. Itu adalah tahun pertama saya di universitas. Saya baru saja selesai membongkar semua barang ke kamar dan keluarga saya baru saja pergi. Kemudian pada hari yang sama, teman sekamar saya akhirnya tiba. Dan sejak awal, saya tahu anak ini adalah orang yang paling canggung bersosialisasi yang pernah saya temui. Saya memperkenalkan diri sebagai Doni, mengulurkan tangan untuk berjabat. Dia berhenti, menatap tangan saya seolah tidak mengerti pada awalnya, lalu tertawa dan berkata, "Oh," dan memberi saya jabat tangan yang hampir lemas seperti ikan mati. Saya harus menanyakan namanya karena dia bahkan tidak memberitahu saya ketika kami berjabat tangan. Dia adalah Dito. Saya mencoba berbasa-basi, tetapi dia hanya menjawab pertanyaan saya dengan ya atau tidak, sesekali tertawa atau tersenyum canggung. Dalam hitungan menit, kami berdua hanya duduk di kasur masing-masing dengan laptop tanpa berbicara satu sama lain. Saya kesal dan berencana meminta untuk ditempatkan dengan teman sekamar yang berbeda. Siapapun akan lebih baik daripada Dito. Saya pikir Dito hanyalah anak yang sangat canggung, tetapi saya segera tahu dia jauh lebih dari itu. Saya bertemu beberapa anak lain di lantai saya dan mereka tampak keren, jadi itu bagus. Saya kembali ke asrama setelah melihat-lihat kampus malam pertama dan menemukan Dito masih dalam posisi yang sama seperti saat saya pergi. Saya berkata, "Ada apa, Dito?" Dan dia tidak menjawab. Tidak mengherankan bagi saya. Saat itu pukul 9.30 malam. Saya tidak punya pekerjaan, jadi saya mematikan lampu di sisi kamar saya dan pergi tidur. Namun, saya tidak langsung tertidur. Dito masih di laptopnya sampai jam 3 pagi. Ketika dia akhirnya menutup laptopnya, saya tertidur cukup cepat, tetapi saya terbangun dalam waktu 1 jam. Tirai kamar kami telah dibuka, dan cahaya bulan yang merayap masuk ke dalam kamar membuat segalanya terlihat, termasuk Dito duduk di sisi tempat tidurnya, menatap saya. Saya duduk, menggosok mata dan berkata, "Dito, apa yang sedang kau lakukan?" Dia berbisik balik, "Maaf," dan berbaring. Keesokan paginya, saya bangun dan menemukan Dito sudah bangun. Saya merasa itu adalah pertama kalinya dia meninggalkan kamar. Saat itu hari Sabtu. Sabtu pertama tahun ajaran, yang berarti ada orientasi dan semua perayaan kampus. Selama orientasi, saat kelompok saya berjalan melewati taman sekolah, saya mendengar sepasang siswa di depan saya berkata, "Apa yang anak itu lakukan di sana?" Saya melihat siapa yang mereka bicarakan. Itu Dito, benar-benar duduk di tanah di balik semak-semak, menggosok kulit pohon dengan tangannya. Pemimpin orientasi tidak menyadarinya. Kalau tidak, saya yakin dia akan mengatakan sesuatu. Saya hanya lewat, tidak mengatakan apa-apa, akhirnya memberitahu 2 anak yang saya dengar tadi bahwa dia adalah teman sekamar saya sebagai cara untuk memulai percakapan dan mungkin berteman. Mereka meminta maaf kepada saya. Tak satu pun dari kami yang benar-benar tahu apakah pantas tertawa atau tidak, tetapi kami melakukannya. Saya berteman dengan 2 anak itu, dan kami membuat rencana untuk bertemu malam itu. Saya juga mengetahui ketika kembali ke asrama bahwa pihak sekolah telah menemukan teman sekamar lain untuk saya. Segalanya tampak membaik dengan cepat. Saya meninggalkan kamar malam itu untuk bertemu dengan 2 anak yang saya kenal. Dan ketika saya kembali, Dito sedang duduk di kursi meja menghadap pintu. Saya berkata, "Oh, hai, ada apa?" Dia berkata, "Tidak ada," dengan nada datar. Saya duduk di kasur dan membuka laptop saya, lalu menyadari saya lupa menguncinya. Saya juga menyadari bahwa semua email saya telah dibuka. Email yang saya cukup yakin belum saya baca, dan sejumlah folder saya telah dibuka. Dito pasti mengintai laptop saya. Ketika saya bertanya padanya apakah dia melakukannya, dia menjawab,
Tidak, dengan sangat keras, setengah detik setelah saya selesai bertanya. Saya bisa membacanya seperti buku. Anak aneh ini benar-benar memeriksa komputer saya saat saya keluar. Saya tahu dia melakukannya, tetapi saya tidak mengejarnya. Saya siap tidur, jadi saat saya masuk ke kasur untuk mencari piyama, saya merasa pakaian saya juga sudah dipindahkan. Saya tahu saya akan keluar dari sana selamanya besok, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya terbangun di tengah malam mendengar suara resleting. Saya duduk dan melihat Dito di lantai, menggeledah tas saya. Saya menyalakan lampu, kali ini menghadapinya tentang hal itu. Dia pura-pura bodoh, berkata, "Saya kira kamu salah ambil sikat gigi saya." Itu adalah hal terdekat dengan kecerdasan yang dia tunjukkan sampai saat itu. Tetap saja, saya tahu dia berbohong, dan saya tahu ada yang tidak beres dengannya, jadi saya tidak bisa main fisik dengannya. Keesokan harinya, saya bertemu teman sekamar baru saya di gedung yang sama, dan semuanya berjalan lancar. Minggu malam, setelah percakapan yang lumayan dengan teman sekamar saya, yang bukan kupu-kupu sosial, tetapi jauh lebih baik daripada Dito, kami berdua mematikan lampu dan pergi tidur. Untuk malam ketiga berturut-turut, saya terbangun pada jam-jam yang tidak wajar di malam hari karena suara aneh. Itu adalah suara klik yang aneh. Itu tidak konsisten, tetapi saya akan mendengarnya setidaknya 2 kali setiap 30 detik. Saya bangkit, berharap menemukan sesuatu yang tidak berbahaya, seperti tas berat yang menekan papan lantai yang lemah, atau bahkan tikus. Tetapi saat saya mengamati kamar, saya menyadari suara itu sebenarnya berasal dari sisi lain pintu. Lampu malam di area umum selalu menyala, jadi ketika saya melihat melalui lubang intip, saya bisa melihat kulit kepala orang yang berdiri di sisi lain pintu kami. Mereka menunduk, jadi saya tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi sekarang setelah saya memperhatikan, saya menyadari suara klik kecil itu sebenarnya berasal dari kenop pintu. Saya yakin orang itu mencoba membuka kunci pintu. Saya menelpon nomor departemen kepolisian kampus dan mereka muncul kurang dari 5 menit di ruang umum. Dan barulah saya merasa aman untuk membuka pintu. Saya menemukan para petugas sedang memborgol Dito. Saya sudah menduga itu dia. Saya menceritakan semuanya, bahwa dia adalah mantan teman sekamar saya yang menggeledah barang-barang saya, jadi saya pindah asrama. Hanya untuk menemukannya mencoba masuk ke asrama baru saya. Mereka membawanya pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu, tetapi saya tidak pernah melihatnya lagi. Dia mungkin diskors semester itu atau dikeluarkan. Saya melewati sisa tahun saya di universitas seperti orang lain. Namun, pengalaman mimpi buruk yang saya alami dengan Dito masih muncul di kepala saya sesekali. Kisah kedua. Saya kuliah di Universitas Binghamton selama 2 tahun. Saya dengan cepat membuat kelompok teman yang besar di sana dan kami akan keluar setiap akhir pekan. Suatu akhir pekan pada Jumat malam di bulan Oktober, ketika kelompok saya tidak punya rencana besar bersama, saya dan 2 teman dekat lainnya memutuskan untuk nongkrong di cagar alam sekolah dekat danau. Ada sebuah tanah lapang kecil di sisi jauh danau yang cocok untuk api unggun. Karena sangat jauh dari pandangan sekolah atau keamanan kampus, anak-anak kadang-kadang, tetapi tidak sering, datang ke sini untuk merokok ganja, minum, dan pada dasarnya melakukan semua obat-obatan lain. Itu adalah tempat yang relatif tidak dikenal di kampus oleh kebanyakan orang, dan kami menyukainya. Malam itu, kami hanya membawa banyak bir, menyalakan api, dan nongkrong, melakukan apa yang kami sebut saat itu sebagai obrolan santai antar cowok. Seiring berjalannya malam, waktu terasa berlalu lebih cepat saat alkohol mulai berefek. Akhirnya, sampai pada titik di mana kami semua tertawa terbahak-bahak, sampai salah satu dari 2 teman saya terguling-guling di daun. Saat itulah teman saya yang lain berhenti tertawa dan berkata, "Shh." Kami semua menegakkan telinga dan mendengar suara gemeresik daun dan ranting di kejauhan. Kami melemparkan botol-botol kami ke danau karena kami semua di bawah 21 tahun dan tidak jarang polisi kampus datang melalui hutan pada akhir pekan untuk menangkap anak-anak yang menggunakan narkoba.
Kami membawa sisa bir ke dalam ransel. Saya sedikit mabuk, jadi paranoia saya lebih tinggi dari biasanya. Itu mungkin juga terjadi pada kami semua. Api unggun membuat kami terlihat oleh siapapun yang melewati hutan, tetapi masalahnya, tempat ini sangat tidak dikenal dan jauh dari kampus, sehingga jarang menemukan orang lain sedalam itu di hutan. Terdengar seperti hanya satu orang di kejauhan. Suara ranting pohon patah tidak terlalu jauh membuat kami semua ketakutan. Tak satu pun dari kami benar-benar konfrontatif dari kelompok kami, jadi kami tidak punya satu orang pun yang punya kepercayaan diri untuk berdiri dan berteriak kepada siapapun yang ada di luar sana. Sebaliknya, kami semua hanya duduk diam, saling menyuruh diam. Kami mendengar apa yang sepertinya seseorang atau sesuatu yang mengelilingi kami, atau setidaknya berjalan melingkar berbentuk C di sekitar tempat kemah kecil kami. Rasanya benar-benar seperti kami berada di film The Blair Witch Project karena suara-suara di dekat kejauhan ini seperti ranting pohon yang patah dan daun yang gemeresik di tanah terus bergema ke tempat kemah kami. Kami menertawakannya pada awalnya, tetapi saya pribadi segera menjadi ketakutan akan siapa atau apa itu. Tiba-tiba, suara gedebuk besar membuat kami bertiga melompat. Awalnya, saya tidak mengerti, meskipun saya melihat apa yang menyebabkan suara itu. Butuh beberapa detik bagi saya untuk mencerna fakta bahwa sebuah ranting telah dilemparkan ke tengah tempat kemah kecil kami. Salah satu dari dua teman saya langsung lari, sementara teman saya yang lain dan saya duduk di belakang, saling memandang, setengah tertawa, setengah khawatir. Saya mengambil ransel, membantu teman saya bangun dari lantai, dan kami berlari sekencang-kencangnya kembali ke arah asrama kami. Ketika kami sampai di jalan yang memisahkan cagar alam dari asrama kami berhenti untuk mengatur napas. Tetapi, siapapun yang ada di luar sana terbukti mengikuti kami ketika kami mendengar langkah kaki semakin dekat ke jalan. Kami terus berlari kembali ke asrama, dan ketika kami sampai di lantai kami menemukan teman kami yang lain sudah di kamarnya. Kami melihat keluar jendela kamarnya ke arah hutan. Ada seseorang mondar-mandir di dekat hutan. Dan setiap kali mobil lewat, mereka akan berjalan kembali ke hutan. Akhirnya, siapapun itu kembali ke hutan untuk selamanya, tidak pernah terlihat lagi oleh kami. Kami melanjutkan sesi minum kami di kamar asrama, dan dalam 10 menit kami semua menertawakannya. Barulah keesokan paginya, kami semua menyadari betapa mengerikannya pengalaman itu. Kami tidak pernah benar-benar kembali ke hutan setelah gelap setelah itu. Kisah ketiga. Ini terjadi selama minggu pertama sekolah, tahun pertama saya di Universitas Iowa. Saya baru mulai merasa nyaman dengan teman sekamar saya. Dia berdedikasi pada gagasan bergabung dengan perkumpulan mahasiswa fraternity, dan pekan penerimaan anggota baru akan dimulai minggu depan, tetapi pestanya sudah dimulai Kamis minggu pertama. Teman sekamar saya tidak ingin pergi sendiri, karena akan lebih sulit bertemu orang dengan cara itu. Jadi dia ingin saya ikut. Saya dengan senang hati setuju untuk pergi bersamanya. Meskipun saya tidak tertarik bergabung dengan perkumpulan mahasiswa, saya tetap berniat untuk pergi ke pesta. Bagaimanapun, saya sedang kuliah di kampus yang terkenal dengan pestanya. Teman sekamar saya ingin pergi ke satu pesta perkumpulan mahasiswa pada hari Kamis dan kemudian pesta di rumah perkumpulan mahasiswa yang berbeda pada hari Jumat dan Sabtu. Pada Kamis malam ini, kami menuju ke mungkin salah satu perkumpulan mahasiswa peringkat rendah. Saya cukup yakin itu juga perkumpulan yang tidak resmi. Tetapi logikanya dalam menghadiri adalah untuk memiliki perkumpulan cadangan jika yang lebih tinggi tidak akan memberinya tawaran. Rumah perkumpulan itu sangat jauh dari kampus dan daerah pusat kota yang jauh lebih kumuh. Kami berhenti di sebuah rumah sudut, dan jika bukan karena musik yang menggelegar dan mobil-mobil yang parkir di mana-mana, kami tidak akan pernah membayangkan rumah ini sebagai rumah perkumpulan mahasiswa. Rasanya seperti mereka hanya puas dengan rumah pertama yang mereka temukan. Kami mengetuk pintu dan langsung disambut oleh seorang pria gemuk pendek berkaos putih memegang gelas solo. Kaosnya memiliki noda keringat di ketiak dan area perutnya. Dia menyuruh kami masuk. Pesta itu sendiri berada di ruangan yang sangat remang-remang, dengan mungkin 50 pria berkumpul di ruang tamu.
Panas sekali di sana, membuat semuanya lebih buruk. Saya pikir saya melihat mungkin hanya 2 gadis di seluruh pesta, tidak ada satupun yang menarik. Saya memberi waktu 20 menit pada pesta itu, berbicara dengan satu persatu orang asing yang kelebihan berat badan. Semuanya memancarkan aura antisosial. Akhirnya, saya memberi isyarat kepada teman sekamar saya untuk bersiap-siap pergi, tetapi sekelompok besar pria di dekat pintu membuat kami memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, untuk menghindari kecanggungan pergi lebih awal. Saya terus minum bir murah yang mereka sajikan. Saya pikir saya menenggak 5 gelas sebelum saya bisa merasakan efeknya. Seorang pria bertubuh besar mendekati saya dengan botol kecil di tangannya dan menyerahkannya kepada saya, menyeringai dan berkata, "Itu akan membuatmu mabuk berat." Saya tertawa palsu dan berterima kasih padanya, berharap dia pergi, tetapi dia hanya memperhatikan saya, seolah dia menunggu saya untuk meminumnya. Jadi saya meminumnya, mungkin 2 tegukan dari semacam minuman keras. Pria itu kemudian mulai bercakap-cakap dengan saya, dan setiap kali saya mengisyaratkan bahwa saya mencoba pergi, dia akan mencoba menarik saya lebih jauh ke dalam percakapan yang sepihak itu. Segalanya mulai menjadi sangat kabur tak lama kemudian. Saya ingat tiba-tiba merasa pusing dan ruangan tampak semakin gelap. Itu adalah hal terakhir yang saya ingat sebelum terbangun di ruangan gelap, terbaring di tempat tidur. Saya bisa mendengar suara musik yang teredam di balik pintu tertutup, jadi saya tahu saya masih di rumah perkumpulan itu. Itu adalah ruangan yang sangat gelap, namun saya masih bisa membedakan beberapa furnitur di ruangan itu dan pintu lemari kecil, tidak banyak yang lain. Tetapi, bahkan di atas musik yang menggelegar, saya mendengar suara kantong plastik yang diremas dari lemari, seolah-olah seseorang tidak sengaja meninjaknya. Saya lari dari ruangan itu dan menuruni tangga kembali ke ruang tamu yang penuh sesak. Saya menemukan teman sekamar saya dan mendorongnya keluar pintu depan, melewati sekelompok pria yang masih berdiri melingkar tepat di sebelahnya. Selama perjalanan pulang ke kampus, saya memberitahu teman sekamar saya bahwa saya dibius. Dia hampir menelepon polisi, tetapi saya berkata itu akan bodoh dan sia-sia. Teman sekamar saya kemudian menanyakan pertanyaan canggung, apakah saya dilecehkan? Saya tidak merasakan sakit apapun dan pakaian saya semua masih sama, jadi saya berasumsi tidak. Ketika saya memeriksa waktu, saya menyadari bahwa saya baru pingsan sekitar 10 menit sebelum bangun. Apapun yang diberikan pria itu pasti cacat atau semacamnya. Syukurlah. Itulah pengalaman kuliah saya menghadiri pesta perkumpulan mahasiswa bawah tanah yang kumuh, dan itu tetap menjadi pengalaman hidup saya yang paling menakutkan. Kisah keempat. Saya mendapatkan kamar asrama sendiri semester pertama tahun kedua saya. Kamar itu berada di sudut lantai, agak terpencil dari kamar-kamar asrama lainnya karena berada di bagian kecilnya sendiri. Anda harus berbelok untuk bahkan melihat pintunya. Itu menyenangkan karena saya masih bisa berbicara dengan teman-teman di lantai saya, mengundang orang ke kamar saya, dan masih memiliki privasi saat tiba waktunya untuk mengerjakan tugas atau tidur. Beberapa minggu memasuki semester, saat belajar untuk ujian biologi, keheningan terganggu oleh suara. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari itu adalah ketukan ringan di pintu. Saking ringannya, saya hampir tidak mendengarnya. Saya berteriak, "Masuk!" Tetapi pintu tidak terbuka, jadi saya bangkit untuk membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Saya berjalan mengitari sudut untuk melihat ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Seseorang jelas mengganggu saya. Saya kembali ke kasur dan melanjutkan belajar, kali ini membiarkan pintu terbuka. Tidak ada yang kembali. Malam berikutnya, beberapa menit setelah mematikan lampu di kamar tidur saya untuk tidur, ketukan di pintu kembali. Hanya saja kali ini jauh lebih keras, lebih seperti suara gedoran. Saya berseru, "Siapa itu?" Dan lagi, ketukan berhenti dan tidak ada yang menjawab. Saya bangun dari kasur dengan cepat dan membuka pintu untuk melihat koridor kecil pribadi kosong dari orang. Lagi, saya berlari 10 kaki dari pintu saya ke sudut untuk melihat ke lorong utama lantai. Tidak ada siapa-siapa.
Keesokan paginya, saya bertanya kepada beberapa anak lain di asrama apakah mereka telah mengganggu saya. Semua orang bilang tidak. Semua orang tampak tulus. Malam berikutnya, saya terbangun setelah tidur 3 jam. Seseorang mengetuk pintu saya lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Saya kesulitan memutuskan apakah akan membuka pintu atau tidak kali ini. Dengan sedikit keberanian, saya melompat dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa seperti yang saya duga, tetapi kali ini saya berlari kencang menyusuri koridor kecil yang mengisolasi kamar saya. Dan ketika saya berbelok, saya melihat punggung seseorang menghilang di balik sudut jauh di sisi berlawanan dari lorong. Saya berlari secepat mungkin menyusuri lorong, dan ketika saya berbelok ke lorong berikutnya, di mana saya melihat orang itu beberapa detik sebelumnya, saya melihat sebuah pintu di ujung lorong tertutup. Itu bukan kamar asrama, itu adalah kamar mandi, lampunya mati. Saya menyalakannya, berharap melihat seseorang bersembunyi di sana, tetapi saya tidak melihat siapapun. Naluri pertama saya adalah memeriksa 2 bilik kamar mandi, yang keduanya tertutup. Saya berlutut dan melihat di bawah 2 bilik itu. 2 pasang sepatu bot hitam berat terlihat dari bawah salah satu pintu bilik. Saya menarik napas dalam-dalam dan mendorong bilik itu terbuka. Saya bingung, ada sepatu bot itu duduk di lantai, tetapi tidak ada orang yang memakainya. Dan kemudian saya mendengar suara kek-kek-kek menyeramkan. Bukan suara feminin atau kekanak-kanakan. Itu adalah jenis tawa yang hanya bisa saya bayangkan milik seorang pria tua gila. Entah mengapa, keberanian saya hilang dan saya ketakutan setengah mati. Karena itu, saya berlari kembali ke kamar saya dan menutup pintu. Saya melompat kembali ke kasur dan mulai mengirim pesan kepada setiap teman yang saya punya. Tentu saja, semua orang sudah tidur. Ketukan terjadi sekali lagi malam itu. Saya mengabaikannya. Itu berlangsung sekitar 30 detik sebelum siapapun orang itu akhirnya menyerah. Saya berbicara dengan semua orang di lantai saya keesokan harinya. Tidak ada orang lain yang mendengar ketukan apapun, dan semua orang bersumpah mereka tidak mengerjai saya. Semua orang tampak tulus. Saya tidak tahu mengapa orang ini memilih untuk mengganggu saya atau siapa orang ini. Menilai dari sepatu bot dan tawa yang saya dengar, ini adalah pria yang lebih tua, dan itu mengganggu saya.